Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di sini Pak Wartono, SPDSD dari SD Negeri Lumbung Mas 01. Masih bersama BAP Education. Pada kali ini teman-teman, saya akan membahas tryout yang kedua yang telah diselenggarakan oleh BAP Education melalui CPNS kemarin, mata pelajaran matematika profesional, yang mana yang kemarin pada tryout 1 baik matematika maupun fisika sudah saya saksikan pembahasannya. Kini kita lanjutkan yang tryout 2. Mari langsung kita simak soal yang pertama. Soal nomor 1. Anto ingin membeli 3 permen rasa coklat dan 2 permen rasa mint pada sebuah toko. Ternyata di toko tersebut terdapat 5 jenis permen rasa coklat dan 4 jenis permen rasa mint. Banyaknya cara pemilihan permen yang dilakukan Anto adalah titik-titik. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Anto ingin membeli 3 permen ya, rasa coklat. Yang akan dibeli Anto rasa coklatnya ada 3. Padahal di toko tersedia 5 jenis permen rasa coklat, maka cara pemilihannya adalah 5 kombinasi 3 ini. Kemudian yang rasa mint yang akan dibeli ada 2 permen, tetapi di toko tersedia ada 4 ya, ini ada 4 jenis permen rasa mint. Cara pemilihannya berarti 4 kombinasi 2. Kemudian kita kalikan, jadi 5 kombinasi 3 kali 4 kombinasi 2. 5 kombinasi 3 itu ada 10, 4 kombinasi 2 ada 6. Berarti 10 kali 6 ada 60 cara. Jadi jawabannya yang A. Itu soal nomor 1. Lanjut soal nomor 2. Jarak rumah Siti ke rumah Dayu adalah 200 km. Siti pergi ke rumah Dayu naik motor dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam dan Dayu pergi ke rumah Siti naik mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika Siti dan Dayu sama-sama berangkat pukul 8.00 dari rumahnya masing-masing, maka pada pukul berapakah mereka akan berpapasan? Kita lihat penyelesaiannya. Waktu di sini adalah waktu yang digunakan untuk mereka berpapasan. Ya, kita cari dengan rumus jarak dibagi K1 kali tambah K2 atau jumlah kecepatan. Tadi jaraknya ada 200 km. Kemudian K1-nya 40, K2-nya 60, kita jumlahkan jadinya 100. 200 dibagi 100 ada 2 jam. Maka mereka akan berpapasan pada pukul, berarti dari mereka berangkat, ini 8 jam ditambah 2 jam. Hasilnya adalah 10.00 atau yang B. Itu nomor 2. Lanjut soal nomor 3. Adi dan Slamet bersepeda dari Jakarta ke Bandung melalui jalan yang sama. Ali berangkat pukul 7.00 dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam, sedangkan Slamet berangkat pukul 8.00 dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam. Pada km berapa atau kilometer berapa dan pukul berapa Slamet mulai menyusul Ali? Kalau yang nomor 2 tadi berpapasan, ini yang nomor 3 saling menyusul. Kita lihat penyelesaiannya. Pertama yang kita lakukan adalah menghitung selisih waktu. Selisih waktu antara Ali dan Slamet, waktu berangkatnya. Tadi Ali ya berangkat pukul 7.00, kemudian Slamet 8.00. Kalau selisih berarti 8.00 dikurangi 7.00 sama dengan 1 jam. Kemudian setelah selisih waktu kita menghitung selisih kecepatan. Selisih kecepatannya berarti 30 ya,
yang besar dikurangi yang kecil, 30 dikurangi 20 sama dengan 10 km per jam. Setelah itu kita menghitung selisih jarak. Selisih jarak itu artinya ketika orang yang kedua di sini adalah Slamet, orang yang keduanya akan berangkat, maka Ali sudah menempuh jarak berapa kilometer, itu yang namakan selisih jarak. Berarti kecepatan K1 atau orang pertama berarti di sini adalah Ali dikali selisih waktu. Jadi 20 kali 1 sama dengan 20 km. Artinya ketika Slamet berangkat ya, saat tepat berangkat Ali sudah menempuh jarak 20 km. Kemudian waktu untuk menyusul berarti selisih jarak 20 km ini dibagi selisih kecepatan. Berarti 20 bagi 10 sama dengan 2 jam. 2 jam. Kemudian waktu tersusulnya berarti 2 jam dari orang yang kedua atau orang yang terakhir. Berarti 2 jam ditambah 8.00. Berarti jam 10.00 ini waktu tersusulnya. Pada jarak berapa? Kalau pada jarak berapa kita hitung K2 kali W, orang yang kedua kali waktu sama dengan 30 kali 2 sama dengan 60 km. Jawaban yang tepat berarti yang D. Begitu untuk soal nomor 3. Lanjut soal nomor 4. Grafik dari Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X plus 3 berupa titik-titik. A. Parabola menghadap ke bawah dan memotong sumbu X di satu titik. B. Parabola menghadap ke atas dan memotong sumbu X di satu titik. C. Parabola menghadap ke atas dan tidak memotong sumbu X. D. Parabola menghadap ke bawah dan memotong sumbu X di satu titik. E. Parabola menghadap ke atas dan memotong sumbu X di 2 titik. Kita lihat pembahasannya. Bentuk persamaan kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ya, kalau ada persamaan seperti ini, Y sama dengan ya AX kuadrat plus BX plus C, kurva akan menghadap ke atas atau ke bawah. Jadi kalau persamaannya seperti ini, kurva pasti akan menghadap ke atas atau ke bawah. Kita lanjut, menghadap ke atas jika A lebih besar 0. A di sini adalah di sini. Ini kalau lebih besar 0 maka grafiknya atau kurvanya akan menghadap ke atas. Kita lihat di sini. Di sini A-nya berarti 1, otomatis nanti akan menghadap ke atas karena 1 kan lebih besar dari 0. Sedangkan jika A lebih kecil 0 akan menghadap ke bawah, karena ini lebih besar berarti ke atas. Jadi ke atas berarti A dan D jelas salah. Kemudian bentuk persamaan kuadrat X sama dengan AY, kalau seperti ini bentuknya AY kuadrat plus BY plus C, ini akan menghadap ke samping ini ya. Ini maaf, ini salah ketik, harusnya ke kanan atau ke kiri. Ini ke kanan atau ke kiri. Ya, menghadap ke kanan jika A sama dengan 0, maaf ini salah ketik. Kemudian menghadap ke bawah jika A ke kiri jika A lebih kecil 0. Jika D lebih kecil 0, grafik tidak memotong sumbu X atau Y. Ini tambah lagi keterangannya, jika D sama dengan 0, grafik menyinggung sumbu X atau Y. Menyinggung artinya hanya satu titik. Kemudian jika D lebih besar 0, grafik memotong sumbu X atau Y di 2 titik. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Kalau kita hitung ini D-nya ketemunya, kita hitung D kuadrat B kuadrat min 4AC itu nanti akan lebih besar 0, maka akan memotong di 2 titik. Berarti jawaban yang tepat adalah yang E, ke atas dan memotong
sumbu X di 2 titik. Lanjut soal nomor 5. Harga awal sebuah baju telah diturunkan 20%. Harga baru baju itu diturunkan lagi 25%. 2 kali penurunan harga tersebut setara dengan sekali penurunan sebesar titik-titik. A 30%, B 42%, C 35%, D 45%, E 40%. Kita lihat penyelesaiannya. Misal harga awal 100.000 dikurangi 20%-nya jadinya 80.000. Kemudian diturunkan lagi 25% dari harga yang sudah diturunkan 20% dari 80.000 berarti. Kita hitung 25% dari 80.000 itu ada 20.000. Maka harga akhir 80.000 dikurangi 20.000 sama dengan 60.000 lah. 60.000 ini kalau penurunannya hanya sekali itu berapa persen, maksudnya seperti itu. Berarti 100.000 dikurangi 60.000 per 100.000 kali 100%. 40.000 per 100.000 kali 100% sama dengan 40%. Jadi jawabannya yang E. Itu untuk nomor 5. Sekarang nomor 6. Kantin Kejujuran memiliki menu 3 jenis sayur, 4 jenis lauk, dan 5 jenis minuman. Dari variasi menu tersebut ada berapa macam variasi paket menu komplit, 1 sayur, 1 lauk, 1 minuman yang bisa disediakan oleh kantin tersebut. Ini mudah ya, karena di sini hanya 1, 1 dan 1, berarti hanya kombinasi 3 kombinasi 1 kali 4 kombinasi 1 kali 5 kombinasi 1. 3 kombinasi 1 itu 3. Jadi 3 kali 4 kali 5. Cara mudahnya ya tinggal mengalikan 3 kali 4 kali 5 sama dengan 60 paket atau yang A. Soal nomor 7. Hasil penjumlahan bilangan berikut adalah 50 tambah 60 tambah 70 tambah titik-titik sampai tambah 500 sama dengan titik-titik. Nah, di sini adalah berupa deret aritmatika. Berarti ditanyakan SN-nya. Dari soal ini kita ketahui A-nya ya, A-nya berarti ini 50. Suku pertamanya, A itu suku pertama. B atau bedanya berarti antar suku ini selisihnya berapa? Bedanya berarti 10 ya, 60 dikurangi 50 10. Atau 70 dikurangi 60 juga bisa. Bedanya berarti 10. Kemudian suku terakhirnya atau UN-nya ini 500. UN-nya 500. Kemudian di sini bisa kita cari N. N itu banyaknya suku. Banyaknya suku itu berapa? Bisa kita hitung dengan rumus ini. Rumus UN. UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 kali B. Kita masukkan UN-nya 500 sama dengan 50 plus dalam kurung N-1 kali 10. 500 sama dengan 50 plus 10N-10. Ya. 500 sama dengan 40 plus 10N, maka N akan ketemu 46. Setelah N ketemu 46, kita masukkan ke rumus SN. SN sama dengan N per 2 kali dalam kurung A plus UN. SN sama dengan N-nya 46 per 2 kali 50 plus 500 sama dengan 23 kali 550 sama dengan 12.650 atau yang C. Itu nomor 7. Sekarang nomor 8. Diketahui persamaan kuadrat nx kuadrat plus 12x plus 9 sama dengan 0. Berapakah n agar persamaan kuadrat tersebut mempunyai 2 akar kembar? Penyelesaiannya mempunyai 2 akar kembar berarti ya syaratnya D sama dengan 0. Berarti kalau dari persamaan ini kalau kita lihat A-nya berarti N, B-nya berarti 12 ya, C-nya berarti 9. Maka
D sendiri itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Kita masukkan B kuadrat min 4AC. B kuadrat berarti 12 kuadrat dikurangi 4 kali N kali 9 sama dengan 0. 144 dikurangi 36N sama dengan 0. 36N sama dengan 144, maka N akan ketemu 4. Jadi jawabannya A. Nomor 9. Andri pergi ke tempat kerja pukul 7.00 setiap pagi. Jika menggunakan mobil dengan kecepatan 40 km per jam, maka dia tiba di tempat kerja terlambat 10 menit. Jika menggunakan mobil dengan kecepatan 60 km per jam, maka dia tiba di tempat kerja 20 menit sebelum jam kerja dimulai. Jadi jarak antara rumah Andri dan tempat kerja adalah titik-titik. A 120, B 60, C 90, D 80, E 70. Kita lihat penyelesaiannya. Karena di sini ya dari rumah ke tempat kerja otomatis yang sama adalah jaraknya. Berarti J1 sama dengan J2. J1 berarti K1 kali W1. J2 berarti K2 kali W2. K1 kita masukkan 40 kali W1-nya berarti W ditambah, dia tadi terlambat berarti ditambah 10 menit itu kalau saya jadikan jam itu 1/6 jam sama dengan 40 kali W dikurangi 2/6 ya, sama dengan 40W plus 40/6 sama dengan 60W dikurangi 20. 40/6 plus 20 sama dengan 60W dikurangi 40W. 160/6 sama dengan 20W, maka W ketemu 4/3 jam. Maka W1 sama dengan 4/3 jam plus 10 menit sama dengan 1,5 jam. W2 nya 4/3 jam dikurangi 20 menit sama dengan 1 jam. Maka jarak dapat kita hitung dari K1 kali W1 atau juga dari K2 kali W2. K1 nya 40 kali 1,5 ya, W1 nya sama dengan 60 km. Jadi jawabannya yang B ya. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan, semoga bisa membantu teman-teman semua. Kalau ada koreksi, ada pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.